Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi isak tangis mewarnai prosesi pengabenan Taruna STIP Putu Satria. Prosesi pengabenan dimulai dengan upacara kedinasan yang dilakukan Taruna STIP. Keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Terima kasih semua kepada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Imbas tewasnya Taruna STIP, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta. Budi menegaskan akan melakukan pembenahan dan akan melakukan moratorium atau tidak menerima siswa baru selama 1 tahun. Suatu evaluasi bagi kami dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD ikut mengomentari rencana penambahan menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Mahfud khawatir penambahan menteri tersebut akan membuat praktik korupsi meluas. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara di kampus UII Yogyakarta. Menurut Mahfud, gagasan penambahan menteri itu rutin dilakukan usai pemilu. Mahfud khawatir penambahan menteri bakal memicu kolusi semakin menjalar dan merusak tatanan negara. Mahfud juga menjelaskan ada celah untuk melakukan korupsi dalam setiap kementerian yang mendapatkan kucuran anggaran. Saudara sekalian, nanti orang bikin kegiatan pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin mentarusan ini. Isu penambahan menteri di Kabinet Prabowo Gibran menuai pro dan kontra. Namun, menurut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut wacana penambahan menteri menjadi 40 itu masih dalam pembahasan. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis
yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Kementerian Haji saya juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka. Dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai tertentu yang memonopoli Bung Karno di acara Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta. Prabowo juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama di pemerintahannya nanti tidak usah mengganggu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal koalisi dan monopoli Presiden Soekarno oleh partai tertentu dalam acara BIMTEK dan Rakornas Partai Amanat Nasional yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Prabowo dengan bangga mengaku di-endorse 3 presiden pada Pilpres 2024. Namun, nama Megawati Soekarno Putri tidak disebut Prabowo dalam Rakornas PAN ini. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung sosok Bung Karno. Menurut Prabowo, jika Bung Karno masih hidup, Bung Karno akan mendukungnya di Pilpres 2024. Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Selain membahas dukungan di Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya di pemerintahan nanti tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya akan bekerja karena tidak ingin ada orang Indonesia yang menangis karena tidak bisa makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah Bung Karno dimonopoli oleh partai tertentu? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan analis politik Mas Adi Prayitno. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Partai Gerindra hingga saat ini, namun belum ada yang merespon hingga malam hari ini. Saya langsung sapa Mas Seno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Mas. Oke, saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Pak Prabowo seperti apa? Karena partai Anda kan lekat dengan Bung Karno. Ya, terima kasih Mas. Saya juga nggak tahu ya, artinya secara utuh bagaimana statement Pak Prabowo dalam acara Rakornas PAN tersebut. Tetapi kan kalau kita mencermati dari pidatonya Pak Prabowo yang sekilas itu tadi, yang mohon maaf, yang mengklaim Bung Karno mendukung kan malah Pak Prabowo, itu bukan kami, bukan siapa-siapa yang lain. Karena kalau sejauh yang kami tahu, sejauh yang kami rasakan, dan yang kami lakukan selama ini, kami tidak pernah melakukan klaim atas Bung Karno sebagai satu-satunya milik kami. Bagi kami, Bung Karno itu adalah sekarang telah mewujud menjadi sebuah ide dan gagasan yang layak diperjuangkan oleh semua anak bangsa. Tidak peduli apa partai politiknya, tidak peduli apa afiliasinya. Tapi Bung Karno sebagai seorang proklamator, itulah peran yang kami sadari
diemban oleh sosok Bung Karno dalam sejarah Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, kalau kami kemudian memperjuangkan gagasan Bung Karno, memperjuangkan pemikiran Bung Karno, tidak hanya dari sistem pelembagaan atau rekrutmen dan kaderisasi partai, tetapi juga misalnya kami mewajibkan seluruh kader termasuk yang bertugas sebagai kepala daerah, menteri, anggota DPR untuk bisa memahami ajaran Bung Karno, itu adalah satu sikap politik yang kami rasa itu penting dan relevan untuk dilakukan hari-hari ini. Tapi masalah klaim sepihak kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami nggak ngerti sebenarnya yang disindir oleh Pak Prabowo itu siapa. Kan yang mengklaim dukungan feelingnya Pak Prabowo kan itu kan bilang tadi bahwa Bung Karno mendukung Pak Prabowo. Loh, mohon maaf, berarti kan bukan kami itu yang melakukan klaim politik atas sosok Bung Karno itu. Kami punya kedewasaan cara berpikir untuk menyadari misalnya PAN misalnya. PAN kan punya simbol partai juga matahari. Kami punya kesadaran juga bahwa itu bukan berarti serta-merta artinya PAN mengklaim matahari hanya bersinar untuk kader PAN atau menjadi milik PAN semata. Kami tidak pernah berpikir begitu. Kami sadar bahwa itu adalah sebuah komunikasi, ungkapan yang mengambil atau menyerap spirit dari sifat-sifat matahari. Sama seperti kami menghayati ajaran Bung Karno sebagai satu way of life politik. Tidak merasa tersinggung artinya ya dengan apa yang diungkapkan Pak Prabowo ya? Enggak, kalau kami biasa saja, Mas. Jadi kami rasa ya karena kami tidak merasa melakukan itu. Oke. Mas Adi, bagaimana Anda menafsirkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira mungkin teman-teman PDIP itu tidak merasa disindir ya oleh pidatonya Prabowo Subianto. Tapi kalau kita melihat pembicaraan netizen, kelompok-kelompok aktivis yang sampai malam hari ini, itu kan seakan-akan memang ditujukan kepada PDIP. Karena publik tahunya bahwa partai politik yang paling identik, paling melekat dengan Soekarno itu bukan yang lain, tapi PDIP. Ini yang sepertinya membuat kenapa misalnya diskusi malam hari ini, memancing statement-statement elit PDIP untuk bereaksi. Mereka mengklarifikasi bahwa Soekarno itu sudah melekat dalam platform ideologi mereka, melekat dalam perjuangan-perjuangan mereka yang sudah bangun sejak lama. Ini yang saya kira memang kemudian kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan premis asumsi publik, dugaan-dugaan publik, tentu yang merasa disindir itu adalah PDIP yang saya kira memang selama hampir 10 tahun ini seakan-akan memang paling mengkapitalisasi Soekarno itu hanyalah the one and only milik PDIP dan seakan-akan yang lain itu tidak boleh mengklaim juga bagian dari mereka. Kan ini yang kemudian menjadi ramai. Oleh karena itu memang pembicaraan-pembicaraan ke depan tentu akan semakin seru, terutama terkait dengan sikap politik PDIP yang memang disinyalir akan berada di luar kekuasaan. Termasuk misalnya pernyataan Prabowo soal kalau memang tak ada yang mau bekerja sama, kalau memang tidak mau bekerja sama, tapi jangan mengganggu. Ini kan juga dialamatkan ke PDIP, bukan kepada yang lain. Karena misalnya soal rumor pertemuan antara dua elit partai ini tidak kunjung ketemu, karena ada persoalan-persoalan psikologi politik soal bagaimana posisi PDIP ke depan, terutama yang kecenderungannya memilih berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian pidatonya Pak Prabowo yang dilakukan di depan acara PAN itu, maka kemudian dialamatkan kepada PDIP, bukan kepada yang lainnya. Oke. Jadi kalau menurut Anda tadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, jika tidak ingin membantu, jangan mengganggu. Nah, indikasinya apakah sudah terlihat saat ini, Mas Adi? Ya, ini kan sebenarnya warning ya. Kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto ini kan sebenarnya memiliki mazhab rekonsiliatif, mazhab merangkul semua kalangan. Kan sudah ada sejumlah ketua umum partai yang sudah diajak bertemu dan sudah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa misalnya seperti PKB, misalnya seperti Nasdem, itu kan sangat mungkin bisa diajak kerjasama. Nah, PDIP ini kan masih dalam sebatas isu bahwa Megawati dengan Prabowo Subianto masih dalam tahap penjajakan untuk bertemu. Dalam konklusi inilah sepertinya publik menduga bahwa dalam waktu yang mungkin entah sampai kapanpun tak bisa diprediksi dan tak pernah bisa dibayangkan soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Inilah yang sepertinya membuat dugaan-dugaan publik itu seakan-akan memang PDIP itu tidak mau berkoalisi dengan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang. Karena memang kelihatannya PDIP itu lebih memilih untuk berada di luar kekuasaan.
Maka kemudian nyambunglah dengan pernyataan Pak Prabowo yang seakan-akan bahwa siapapun yang tidak mau diajak bekerja sama tapi jangan mengganggu. Kalaupun toh ingin jadi penonton, jadilah penonton yang baik. Kan gitu ceritanya, Mas. Jadi bagi saya statement-statementnya memang sebenarnya normatif Pak Prabowo ini bersifat umum, tapi sekali lagi ini selalu dikaitkan dengan sikap politik PDIP yang belakangan ini dinilai punya intensi untuk berada di luar kekuasaan. Oke, artinya bisa kita artikan juga dengan statement-statement yang disampaikan oleh Prabowo saat ini, bisa kita artikan paling tidak, ya sudah, jikalau PDIP berada di luar pemerintahan, ya sudah silakan saja dan pintu tertutup untuk koalisi untuk mengajak PDIP. Menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang begini ya, Gerindra ini kan kelihatan sekali ingin merangkul banyak partai untuk menjadi bagian dari koalisi mereka. Hanya PDIP lah yang sepertinya tidak terlampau tertarik. Bahkan PDIP per hari ini masih melakukan gugatan ke Petun misalnya sebagai bentuk bahwa pemilu di 2024 ini belum sepenuhnya selesai, di MK boleh selesai, KPU boleh menetapkan siapa yang menang presiden dan wakil presiden. Tapi indikasi-indikasi kecurangan terkait dengan pelanggaran MK, teman-teman PDIP masih menggugat ke Petun. Ini kan sebenarnya dilakukan oleh partai yang sebenarnya tidak terlampau pusing apakah akan diajak kerjasama ataupun tidak oleh Pak Prabowo. Kalau partai-partai yang lain kan terkesan hati-hati dan terkesan jaim. Mereka itu sudah memberikan pujian, memberikan selamat kepada Prabowo, tapi tidak pada PDIP. PDIP bahkan sangat agresif, hampir tiap saat menyerang. Bagaimana pemilu di 2024 ini kan dinilai penuh dengan indikasi kecurangan, kezaliman, dan seterusnya. Itu artinya apa? Kalau PDIP memang tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran, tentu bicaranya mulai ditata dan mulai diatur, tak lagi nyerang, tak lagi agresif, tak lagi vulgar. Oleh karena itu dalam konteks inilah sepertinya statement-statement Pak Prabowo itu kemudian ini menurut versi publik ya, ini menurut versi kelompok-kelompok netizen, ini dialamatkan kepada PDIP, bukan kepada yang lainnya. Oke. Mas Seno, kalau dari internal PDIP, Anda merasakan nuansa kebatinan kader, simpatisan, kemudian juga para pengurus struktural seperti apa sih? Betulkah tadi, apa tidak ingin kecenderungannya, tidak ingin diajak rekonsiliasi dan bergabung dengan Prabowo? Ya, persoalan kami sudah kami sampaikan dari awal bahwa dengan Pak Prabowo kami menyadari bahwa ini kompetisi elektoral biasa, ada yang menang, ada yang kalah dalam demokrasi, itu satu hal yang wajar. Dan secara personal juga kami rasa Bu Mega dan Pak Prabowo juga tidak ada persoalan yang serius secara personal. Tetapi kemudian saat bicara ada dominasi kekuatan politik, misalnya keluarga Pak Jokowi di dalam pemerintahan Pak Prabowo, maka jadi catatan serius atas kemudian apa yang menjadi sikap politik kami secara kebatinan hari ini maupun sikap politik definitif yang akan kami sampaikan pasca Rakernas. Itu yang menjadi satu alasan utama dari kenapa secara kebatinan ada keengganan secara nasional di kader-kader di level terbawah sekalipun yang menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum. Ini bukan masalah hierarki politik lagi kalau bicara antar kader di anak ranting ke Ketua Umum, tapi persoalan ada rasa solidaritas, rasa yang tersakiti, rasa yang kami rasa ini bukan hanya kami yang merasa disakiti, tapi konstitusi kita dicederai. Ada persoalan demokrasi yang serius yang hari ini kami masih perjuangkan itu di sengketa hukum di PT UN. Sehingga ini masalah yang jauh lebih kompleks. Apalagi hari ini kami saat mencermati dinamika politik yang terjadi, ini kan seakan-akan semuanya buru-buru untuk bicara kapan bergabung dengan kekuasaan. Dapat apa, menteri berapa banyak, kemudian kapan bisa segera menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bagi kami itu jadi nggak menarik gitu. Kalau kita bicara demokrasi, bicara pemilu elektoral, yang kemarin sudah banyak gagasan ideologis yang disampaikan, setelah pemilu akhirnya semua sibuk cepet-cepetan untuk merapat ke kekuasaan. Buat kami bukan itu maknanya kemudian pemilu itu diselenggarakan dengan anggaran yang tidak kecil. Maka upaya kritik kami itu dilandasi oleh kesadaran itu. Jadi kalau kemudian disampaikan Pak Prabowo misalnya bahwa jangan mengganggu dan lain sebagainya, kami juga bingung gitu. Sudah hari ini mungkin saya sudah berapa kali saya ngobrol dengan kawan-kawan yang mewakili pandangan politik Pak Prabowo di media dan tafsirnya berbeda-beda tentang apa itu jangan mengganggu. Mengganggu itu bagaimana? Saat kita misalnya melayangkan kritik itu dianggap mengganggu enggak? Lalu kalau kemudian dianggap mengganggu konsekuensinya apa? Ini kan nggak jelas juga. Padahal ini sikap politik dari seorang ketua umum partai dan kemudian presiden terpilih versi KPU.
bagi kami ini satu persoalan yang harus kemudian kita semua memasang warning juga sebenarnya apa message-nya masalah mengganggu ini. Karena bagi kami kalau bicara di dalam sistem demokrasi yang butuh check and balance, ya memang yang di luar kekuasaan itu saat mengkritik pasti dalam tanda kutip mengganggu yang berkuasa kalau perspektifnya dari sudut pandang penguasa. Lalu kalau nggak boleh mengganggu terus bagaimana? Apa gunanya itu ada yang di dalam dan di luar? Saya rasa itu, Mas. Oke, mengganggu dalam arti yang positif dan konstruktif begitu ya. Tapi yang menarik adalah tadi yang Anda sebutkan luka PDIP juga masih merah dan tentu saja dipengaruhi oleh faktor Jokowi. Nanti kita ulas lengkapnya dengan Mas Adi dan Mas Seno usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama dengan Mas Adi dan Mas Seno. Mas Adi, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Mas Seno. Ternyata variabel Jokowi ini menyisakan luka yang cukup dalam di PDIP. Tidakkah ini menjadi salah satu penghalang rekonsiliasi terjadi antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan? Tanggapan Anda, Mas Adi? Mas Adi, audionya silakan. Mas Adi, bisa dengar suara saya? Siap, baru kedengaran. Oke, Mas Adi, tadi yang menarik dikatakan oleh Mas Seno bahwa variabel Jokowi ini menyisakan luka yang cukup dalam di PDI Perjuangan. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor rekonsiliasi antara Prabowo dan PDI Perjuangan terhalang, Mas Adi? Ya, saya kira sepertinya semacam itu ya. Kalau kita melihat kecenderungan pembicaraan di kalangan media dan di kalangan publik, memang ada jarak psikologis yang sebenarnya sulit untuk bisa mempertemukan antara Prabowo Subianto dan Mega itu karena faktor Jokowi. Sepanjang hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, mesra, dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, sepertinya sulit bagi PDIP untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi ada peluang sebenarnya bisa mempertemukan kedua tokoh ini dengan asumsi bahwa relasi hubungan Prabowo Subianto dan Pak Jokowi itu sudah tak lagi mesra dan bisa dipastikan mungkin ada dinamika dan gejolak yang membuat hubungan kedua tokoh itu sudah tak bisa semesra yang seperti dulu. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya kalau kita memperhatikan bagaimana kekecewaan yang ditampakkan oleh PDIP itu tentu terlepas dari bagaimana Jokowi dinilai punya sikap politik yang berbeda ya. Di 2024 yang jelas-jelas memang berseberangan dengan PDIP, berharap-harapan dengan PDIP dalam konteks Pilpres sehingga calon yang diusung yaitu Ganjar dan Mahfud kalah telak dalam Pilpres 14 Februari yang lalu. Luka politik semacam ini yang sepertinya membuat kenapa ini yang kemudian menjadi variabel penghalang. Kenapa misalnya isu terkait dengan pertemuan Prabowo dan Megawati itu sampai hari ini agak sulit untuk bisa direalisasikan. Saya kira di situ Mas sederhananya. Oke. Mas Seno, kalau yang Anda dengar sendiri mungkin dari internal bocorannya tentang pertemuan antara kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Ibu Megawati, seperti apa yang Anda dengar? Ya, kalau Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu itu saya kira tidak ada halangan yang signifikan untuk melakukan pertemuan. Kenapa? Karena secara kerangka berpikir, ini kalau sekedar bertemu ya, secara kerangka berpikir pertemuan itu kan di tradisi PDI Perjuangan tidak serta-merta kemudian harus dikerangkakan artinya akan menghasilkan keputusan politik atau sikap politik tertentu dari kami. Ada banyak mekanisme internal kepartaian yang harus dilalui sebelum kami dapat mengambil sikap politik tertentu, apalagi yang sangat strategis. Kalau kita bicara pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, yang diharapkan publik itu kan jawaban atas bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan. Nah, sikap politik yang sangat strategis seperti itu buat kami penting juga untuk melibatkan bagaimana suara dari arus bawah kader PDI Perjuangan yang kemarin juga ikut berdarah-darah berjuang di Pilpres. Bagi kami itu juga tidak kalah penting untuk didengarkan, termasuk aspirasi pemikiran dari para pakar, para tokoh. Pak Ustadz Adi Pray ini kan berkali-kali bilang bahwa haram hukumnya misalnya untuk kemudian partai yang kemarin mengkritisi pemilu itu bergabung kepada pemerintahan yang kita kritisi karena lahir dari legitimasi pemilu yang kurang sah misalnya. Dan itu kemudian kami jadikan pertimbangan juga masukan-masukan dari para pakar, para pengamat, termasuk kebatinan dari seluruh pengurus PDI Perjuangan di tingkatan bawah. Tapi kalau mau melakukan pertemuan saya rasa itu bukan satu persoalan yang sulit.
Apalagi kemudian suasana kebatinan kami antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan tidak ada persoalan yang personal. Tapi tentu saja Mas, saya rasa semuanya bisa mengetahui dan menghargai bahwa PDI Perjuangan hari ini juga masih bersengketa secara hukum di Petun. Dan itu belum kami belum usai persidangan itu, dan itu kami serius sekali dalam mempersiapkan dokumen terkait itu. Sehingga saya rasa secara kepantasan politik rasa-rasanya kok itu akan selesai dulu sebelum kemudian ada pertemuan-pertemuan lain yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Saya rasa itu, Mas. Oke, tapi kalau ajakan-ajakan, kemudian komunikasi-komunikasi yang sifatnya lebih detail tentang, tidak bicara pertemuan deh, bicara tentang persamaan persepsi saja, apakah hingga saat ini sudah terjadi? Ya, saya nggak ngerti kalau bicara tentang persepsi, misalnya masalah yang disampaikan Pak Prabowo di Rakornas PAN tentang jangan mengganggu. Nah, itu kan ada persepsi baru lagi yang dilempar ke publik hari ini yang kita dengarkan. Dan itu kemudian kalau Mas Adi Pray tadi mengatakan bahwa secara netizen itu diarahkan kepada kami. Artinya itu kan ada persepsi baru lagi yang harus dikalibrasi. Maksud mengganggu itu bagaimana? Apakah kalau kemudian keputusannya adalah misalnya pasca Rakernas di luar pemerintahan misalnya, apakah kemudian kalau kami menyampaikan kritik itu dianggap mengganggu? Batasnya apa? Apakah batasnya hanya karena ada yang kemudian kritis, kemudian dianggap mengganggu? Kalau kami sih, kami merasa selama kita masih berpegang pada aturan main yang namanya konstitusi, yaitu bukan gangguan, yaitu satu hak konstitusional bagi siapapun warga negara di negeri ini untuk menyampaikan kritik atau mekanisme evaluasi atas jalannya pemerintahan yang memang harus diawasi. Tapi kan saya nggak ngerti, kita juga nggak ngerti bagaimana pemikiran atau paradigma berpikir Pak Prabowo dan kawan-kawan terkait dengan itu. Nah, hal itu saya rasa masih banyak ya yang harus kemudian disamakan persepsinya sebelum kemudian kita bisa bicara tentang kesamaan pemikiran. Oke. Mas Adi, kalau kita lihat di berbagai kesempatan statement dari PD Perjuangan, kemudian juga dari tokoh-tokohnya, ini mensyaratkan bahwa naga-naganya sepertinya ini PD Perjuangan akan konsisten berada di luar. Kalau Anda membacanya ke depan akan seperti apa? Ya, sebenarnya kalau membaca suasana hati basis konstituen dan elit-elit PDIP memang lebih cenderung berada di luar kekuasaan. Ini tentu untuk menghindari istilah oposisi. Karena di kalangan elit persoalan oposisi itu kan jadi ribut dan panjang. Karena tidak dikenal dalam nomenklatur politik, tidak pernah dikenal dalam peraturan hukum perundang-undangan di kita. Tapi overall, kalau melihat kecenderungan rata-rata memang secara umum iman politik PDIP itu memang ingin berada di luar kekuasaan, Mas. Wajar kalau kemudian pasca Pilpres sampai hari ini mereka masih menganggap bahwa pemilu tidak selesai. Di tengah semua partai politik yang kalah, hanya PDIP yang sampai hari ini masih berperkara dan berjuang melalui Petun yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk protes di mana pemilu itu belum sepenuhnya selesai dan sedang mencari keadilan hingga tuntas tentu saja. Nah yang kedua, kalau kita membaca secara umum, elit-elit PDIP itu kan sampai hari ini pun tidak pernah berhenti mengkritik bagaimana pemilu ini penuh dengan kecurangan, mengkritik soal putusan MK-MK, mengkritik soal bagaimana misalnya ada upaya-upaya yang secara sistematis untuk memenangkan pertarungan Pilpres dengan cara-cara yang tidak ilegal. Bansos, aparatus kekuasaan yang kemudian digerakkan dan seterusnya. Artinya apa? Kalau memang PDIP itu punya intensi ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, ya saya kira PDIP harus segera sejak lama sebenarnya mengumumkan Pilpres sudah usai, menyampaikan selamat dan siap menyatakan bergabung. Tapi saya duga memang per hari ini politik PDIP secara umum adalah tidak ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Karena bagi mereka pemilu di 2024 ini penuh dengan indikasi kecurangan-kecurangan. Maka tidak mungkin sebenarnya bagi PDIP berkoalisi dengan hasil pemilu yang menurut mereka itu penuh dengan cacat, baik secara politik ataupun secara prosedur. Justru agak aneh kalau at the end of the day-nya PDIP itu berubah haluan. Atau misalnya dalam Rakernas nanti tiba-tiba misalnya punya sikap yang berbeda dengan para pemilih dan elit-elitnya yang selama ini cukup kritis. Wah itu ini akan menjadi penanda terjadinya huru-hara politik di negara ini. Baik, kita lihat nanti hasilnya seperti apa Rakernas PDIP. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami. Mas Aryo Seno juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Mas Gavi. Sehat selalu Bapak-Bapak.
Pemirsa, 1 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di 2 kecamatan di Pindrang, Sulawesi Selatan. Bencana tersebut juga menyebabkan ratusan rumah dan warga terdampak. Beginilah kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. 1 warga desa Ulu Sadang meninggal dunia terseret derasnya arus banjir ini. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah ini beberapa hari terakhir. Dan yang terakhir ini laporan kami masuk per update pada dini hari ini, itu terjadi lagi longsor di desa Ulu Sadang. Jadi pada umumnya 2 kecamatan yang menjadi atensi kami, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa, yang saat ini terjadi longsor, bencana longsor, dan kemudian tanah longsor dan banjir luapan air sungai yang akhirnya pada saat ini sesuai dengan update laporan masuk itu sudah mulai berangsur surut. Ratusan rumah dan kepala keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Pindrang terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu yang diterjang banjir bandang dan tanah longsor masih terisolir. Warga di Kecamatan Latimojong harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk membawa anak mereka yang sakit. Sejumlah pengungsi asal Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu terpaksa menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan melewati hutan dan bekas longsor. Medan berliku dan berbahaya harus dilewati demi mendapat layanan kesehatan dan kebutuhan logistik untuk bertahan hidup. Dengan mengandalkan stok makanan yang terbatas, warga bertaruh nyawa sambil membawa anak dan keluarga yang sakit. Para personel TNI pun membantu dan mengerahkan warga melewati hutan agar tidak tersesat. Derasnya arus sungai diterjang dengan menggunakan seutas tali tambang. Warga di 12 desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu bertahan hidup dengan penuh keterbatasan. Mereka hidup tanpa listrik dan jaringan seluler sejak banjir bandang dan longsor terjadi pada Jumat 3 Mei lalu. Isak tangis pun pecah saat sejumlah korban banjir dan longsor akhirnya bertemu dengan sanak keluarganya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggunya pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Menunggu di sini, bahkan di Belopa menunggu. Setiap ada helikopter berangkat di situ menunggu. Ada rasa khawatiran nggak, Bu ya? Banyak sekali. Pokoknya malam tidak tidur, makan tidak dirasa karena ini keluarga dipikirkan di atas. Tidak ada pikiran lain selain keluarga di atas. Mudah-mudahan kasihan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Usai bertemu keluarga mereka, warga korban banjir dan longsor pun menjalani pemeriksaan medis. Sejumlah warga yang membutuhkan perawatan dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa hal yang sudah bisa ditembus. Salah satunya salah satu desa warga Latimojong yang kita bisa evakuasi, ini kita di belakang ini ibunya, karena mereka di sana terisolir sehingga atas permintaan dari mereka yang pertama mereka ingin bergabung dengan keluarganya yang ada di Desa Bajau. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan menerjunkan 4 unit alat berat. Banyaknya titik longsor dan terputusnya akses jalan hingga cuaca yang buruk menjadi kendala utama. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.